siapa yang menjadi pasangan hidupnya kan gitu. Betul. Ya ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang berkorban ya. Korban ini kan adalah kalau yang kita tahu adalah mengorbankan harta. Wah nah ini dia nih. Sebenarnya mengorbankan harta kita ini maksudnya tuh apa sebenarnya? Dan apakah pengorbanan harta yang kita cintai atau seluruh dari harta kita hingga habis dan tak tersisa? Dan ini bagaimana penjelasannya guru kita Ustadz Syam? Mohon izin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli dan seluruh guru yang menonton acara ini. Alhamdulillah Idul Adha telah tiba dan kita semua kenal Idul Adha adalah hari raya kurban. Dan pertanyaannya bagaimana ketika orang mengorbankan hartanya atau sesuatu yang dia cintai, apakah harus dihabiskan? Atau ketika dia mengeluarkan sesuatu, apakah tidak ada yang tersisa bagi keluarganya? Sungguh Islam itu bukan agama yang menzalimi umatnya. Islam datang untuk menyelamatkan umat manusia, bukan malah menghabiskan harta umat manusia sehingga dia tidak peduli lagi bersama dengan keluarganya. Coba lihat perintah Allah dalam surah Al-Furqan. Walladzina idza أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Di antara hamba Allah yang maha penyayang, termasuk hamba Allah yang dikhususkan, yang dilebihkan di antara hamba Allah yang lainnya adalah ciri mereka idza anfaqu, mereka ketika menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak yang namanya pelit, tidak berlebih-lebihan tapi tidak juga pelit. Jadi wakana baina dzalika qawama, mereka adalah orang-orang yang seimbang dalam hal perbelanjaan harta. Bukan karena dia punya duit ya udah ambil semua barang yang ada di supermarket misalnya, beli semua yang branded atau beli apa segala macam. Kemudian dalam hal bersedekah karena dia punya banyak, dia karena saya baru hijrah saya mau keluarkan semuanya untuk agama ini. Inilah kisah ketika sahabat salah seorang daripada anak Abu Jahal yang menjadi musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika pada saat itu beliau benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika benci karena ikut-ikutan bapaknya aja. Benci sama Nabi karena ikut-ikutan bapaknya, padahal dia tahu Muhammad ini orang baik kata Ikrimah. Tapi karena bapakku benci ya udah aku benci juga. Tapi ternyata pada suatu ketika bapaknya pun terbunuh dan dia semakin benci sama Islam. Jadi bukan benci kepada sosok Rasulullah lagi, tapi dia mulai sangat membenci karena untuk dalam hal balas dendam terhadap ayahandanya. Tapi ternyata pada saat peristiwa Fathu Makkah, kemudian kaum muslimin semakin membesar, kemudian pembebasan kota Makkah terjadi, Ikrimah lari ke Yaman. Ketika Ikrimah lari ke Yaman ternyata ada niat untuk mengembalikan Ikrimah ke kota Mekah. Bolehlah kau datang ke sini. Rasulullah berpesan para sahabatnya, jangan kau pernah ejek bapaknya. Karena kalau kau ejek bapaknya, bukan bapaknya yang tersakiti di kubur. Bukan Abu Jahal yang tersakiti di kubur, tapi anaknya yang masih hidup Ikrimah. Sedangkan dia datang ke kota Mekah ini sebagai seorang mukmin. Datang Ikrimah ke kota Mekah, duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat dia bilang, izinkan saya menebus dosa-dosaku. Sebelum saya masuk Islam, saya habiskan hartaku untuk memusuhi Islam. Sekarang saya mau masuk Islam, saya bahkan mau berhutang, bahkan berlipat ganda harta yang mau saya keluarkan untuk Islam, tapi dilarang gitu. Jangan kau habiskan semuanya. Ada hak-hak keluargamu, ada hak-hak kebutuhanmu, ada kewajibanmu untuk menafkahi keluarga. Sampai dikatakan Ikrimah pun menjadi orang yang syahid. Maka keburukan itu nggak bisa dilihat dari keturunan orang. Misalnya orang tuanya buruk ya, Ikrimah ini anak Abu Jahal, tapi Ikrimah menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi seorang syahid pada perang pada saat itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu logis. Islam itu tidak menyiksa hambanya atau umatnya. Ketika diminta kita untuk berkurban, bukan berarti kita menghabiskan harta. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dikenal sedekahnya luar biasa, tapi beliau punya simpanan. Beliau tetap bekerja, bukan yang menghamburkan hartanya tiba-tiba nggak punya penghasilan sama sekali setelah bersedekah. Enggak. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf mau menghabiskan hartanya, tapi Allah gantikan. Tidak bisa menghabiskan begitu saja. Lihat, sedekah itu wajib.
Tapi kadangkala sedekah itu tidak menjadi haji saja, haji yang wajib saja, man istata'a ilaihi sabila. Enggak boleh orang berangkat haji kalau meninggalkan keluarga yang kelaparan. Berarti dia belum mampu, apalagi sedekah. Jangan kau berkurban yang hukumnya sunnah muakkadah, lalu kau membiarkan keluargamu kelaparan di rumah. Ya jadi intinya adalah bicara masalah tentang sedekah ini ada aturannya. Ada ya. aturannya. Mungkin boleh saja besar, tapi bukan Besar. berarti menghabiskan harta yang Iya. ada sampai melupakan keluarganya tadi. Betul. Ada hak-hak masing-masing yang perlu kita perhatikan juga. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Saya punya tayangan ya. Ada tukang daging yang membagikan dagingnya ke masyarakat. Wah, dalam rangka apa?